Nah loh, ditemukan surat kuasa Anies salahi aturan untuk bawahannya. KPK dicurigai sengaja jalan di tempat soal kasus korupsi Formula E untuk lindungi Anies sampai nanti lengser. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saat ini memang sudah dilakukan pembayaran ya 560 miliar ya untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan. 2022, 2003, 2004, dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Nah, kan nanti gubernur DKI saat ini kan berakhir, seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak ya yang memboleh anggaran melewati pemerintahan yang bersangkutan. KPK mulai tersadar dan mulai seperti yang kita harapkan. Apa itu? Mulai menelisik dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan Jakpro. Pandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat, bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Kemungkinan besar orang kayak Anies akan terseret ke penjara. Dia harus mempertanggungjawabkan duit ratusan miliar yang udah dihambur-hamburkan atas nama komitmen fee Formula E. Jadi, posisi proyek balap Tamiya sekarang ini semacam lobang jarum. Apakah Anies bisa lolos dari rompi oranye? Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat atau SDR, Hari Purwanto, menyebutkan bahwa banyak faktor yang membuat kasus Formula E sepertinya jalan di tempat. Terkait transparansi pertanggungjawaban soal pelaksana Formula E Jakarta saja dari pihak-pihak Pemda DKI, seperti peribahasa, hidup segan, mati tak mau, tegas Hari Purwanto, Rabu 3 Agustus 2022. Kata dia, hal tersebut bisa juga sampai saat ini belum terbitnya audit BPK untuk lebih komprehensif pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dan Komisaris Pemberantasan Korupsi atau KPK sendiri, lanjut dia, sampai saat ini belum ada informasi atau meminta audit investigasi ke BPK terkait pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Kami berspekulasi kasus ini akan dituntaskan saat Anies Baswedan saat selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jangan lupa, kasus korupsi memiliki kadaluarsa 12 tahun dan khusus pasal 2 bisa 18 tahun. Jadi meskipun Anies Baswedan sudah lengser, bukan berarti serta-merta lolos dari jeratan KPK RI, ujarnya. Kita juga tidak mau kasus ini dikerjakan terburu-buru, tetapi tidak bisa mengungkapkan peristiwa hukum secara utuh. Intinya KPK RI harus seperti slogan iklan deterjen, membersihkan paling bersih, pungkasnya. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sugianto mendesak KPK untuk meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Sejauh ini, KPK telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, diantaranya PT Jakpro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora DKI Jakarta, Ahmad Firdaus. Selain itu, KPK juga telah memanggil mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto. Masa tugas Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Sebaiknya KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies sebelum masa akhir jabatannya, kata Sugianto kepada genpi.co pada Selasa 2 Agustus. Dia lantas menjelaskan 8 alasan mengapa KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies. Pertama, pemanggilan itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi. Kedua, Anies adalah orang yang banyak mengetahui tentang rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Formula E. Yang ketiga, Gubernur Anies melalui Dispora DKI Jakarta merupakan pihak yang mengusulkan anggaran sebesar 560 miliar untuk pembiayaan komitmen fee dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dan 2020. Keempat,
Anies pernah mengeluarkan instruksi gubernur atau Ingub nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020. Kelima, instruksi Anies memerintahkan Kadispora Ahmad Firdaus untuk membayar pembiayaan komitmen fee Formula E. Dan keenam, Gubernur Anies juga pernah memberikan surat kuasa kepada Kadispora Ahmad Firdaus tentang peminjaman uang pembayaran komitmen fee Formula E. Surat kuasa tersebut dianggap menyalahi aturan, lantaran proses peminjaman dan pencairannya tanpa didasari payung hukum. Perda APBD Perubahan nomor 5 tahun 2019 sebagai payung hukum baru sah menjadi Perda APBD Perubahan pada tanggal 24 September tahun 2019. Ketujuh, tentang penjelasan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Diyakini KPK telah mengetahui tentang adanya aturan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang tidak membolehkan APBD DKI Jakarta digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis. Alasan ke-8, KPK telah mengetahui biaya komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah digunakan untuk 3 kali kegiatan Formula E sampai tahun 2024. Dengan alasan itu, seharusnya KPK juga telah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, kata pria yang biasa disapa SGY ini. Menurut SGY, pihak KPK tidak meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini bisa menjadi suatu hal yang aneh bin ajaib, sebab KPK telah 2 kali memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Yang pasti KPK belum menghentikan kasus Formula E. Bila nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan kerugian keuangan negara, pasti akan segera ditetapkan tersangkanya. Pungkasnya, bagaimana menurut Anda? Surya Darmadi anak emas SBY, korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Di era Jokowi, Kejagung berhasil membongkar mega korupsi, rugikan negara 78 triliun rupiah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Surya Darmadi, pengusaha hitam dan licin, penjara hutan Kalimantan dan Riau, termasuk daftar pencarian orang atau DPO. Manusia kebal hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014 masuk DPO Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 12 Oktober tahun 2019. Surya Darmadi kemudian masuk DPO Kejaksaan Agung terhitung Senin 1 Agustus 2022. Kejaksaan Agung dan KPK berkolaborasi mengusut kejahatan kehutanan dilakukan pengusaha kebal hukum di era SBY ini. Diketahui bahwa Surya Darmadi sendiri menggondol uang negara sebesar 54 triliun rupiah dan kabur ke Singapura. Kejaksaan Agung membekukan seluruh aset Surya Darmadi yang pernah menjadi anak emas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut. Pembekuan aset Surya Darmadi dilakukan sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan di Indragiri Hulu, Riau dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Nilai itu menjadi kasus korupsi dengan kerugian negara yang terbesar sepanjang sejarah aparat penegak hukum mengenai kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, ada juga kasus penyerobotan hutan lindung dan tanah adat masyarakat suku Dayak di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yang belum tersentuh. Diketahui bahwa PT Ceria Prima dan PT Ledo Lestari, perusahaan milik Surya Darmadi, menjadi dalang penyerobotan tanah milik masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Sementara itu, Ferby Adriansyah, Jaksa Agung Muda, Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, pada Senin 1 Agustus 2022 mengungkapkan bahwa seluruh aset Surya Darmadi bakal dibekukan dan akan segera menelusuri keberadaan pengusaha korup tersebut ke Singapura. Dalam mengusut kejahatan Surya Darmadi di Provinsi Riau, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, sebagai tersangka. Raja Tamsir Rahman sendiri terbukti saat menjadi Bupati Indragiri Hilir tahun 1999 sampai tahun 2008, menerbitkan izin 37.095 hektar lahan sawit di kawasan hutan, sehingga membukakan pintu bagi Surya Darmadi untuk menyerobot hutan tanpa proses pelepasan kawasan terlebih dahulu dari Kementerian Perhutanan alias tidak mengantongi HGU. Bahkan, perusahaan Surya Darmadi diberikan izin untuk mendirikan PT Banyu Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Siberida Subur, PT Palma 1, dan PT Kencana Amal Tani.
Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan Surya Darmadi tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Perhutanan. Dan juga yang paling parah, tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha atau HGU dari Badan Pertanahan Nasional. Membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit. Dan yang terakhir, PT Duta Palma Group sampai sekarang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Apalagi diketahui PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola. Tentu hal ini termasuk pelanggaran pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007. Dengan demikian, akumulasi kejahatan yang dilakukan Surya Darmadi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai 78 triliun rupiah. Wow, nominalnya jauh lebih besar ketimbang tindak pidana korupsi dalam kasus Asabri yang mencapai 22,7 triliun rupiah. Ya elah, entah gimana lagi kondisi Pepo saat ini ketika mendengar anak buahnya satu persatu mempermalukannya. Mungkin si Pepo lagi ngolesin balsem gelika di sekujur tubuhnya kali ya. Bagayung bersambut, nyatanya konspirasi hitam dinasti Cikeas yang menggurita satu persatu telah dikuliti Jokowi. Dari korupsi klasteri hingga mafia sawit pun Jokowi gilas tanpa ampun. Pastinya si Pepo makin meradang karena muka karetnya makin luntur seiring jajaran kolega dan anak buahnya diciduk Kejagung dan KPK. Apalagi kita tahu bahwa Partai Demokrat tak lebih dari partai ternak koruptor hingga 44 BUMN pun diobral ke asing semasa kekuasaannya. Tapi waktu memiliki batasnya dan kejayaan pun memiliki masanya. Menariknya, seiring berjalannya waktu, kejayaan dinasti Cikeas kian merapuh. Tak pelak seperti mafia sawit Surya Darmadi selaku pengusaha hitam sempurna yang peralat TNI dan Polri untuk menindas masyarakat pun ikut terseret karma kejahatannya. Kejahatan kehutanan Surya Darmadi yang setara dengan 10 kali APBD Provinsi Kalimantan Barat akhirnya terbongkar dan bakal diadili seadil-adilnya di rezim Jokowi. Dan kali ini saya setuju dengan semboyan mahasiswa yang menyerukan rezim bebek lumpuh. Lebih tepatnya bukan pada pemerintahan Jokowi, melainkan posisi itu patut disandingkan dinasti SBY. Ya begitulah ceritanya, si rezim bebek lumpuh. Bagaimana menurut Anda?